Terima kasih. Terus, Tim kuasa penggugat jasa Jokowi tiba di pengadilan negeri Surakarta. Kita mengamankan tim kuasa hukum terdiri dari 10 orang. Mas, hati-hati mas. Jorok-jorokan Pak Trianto. Trianto mana? Jelas Pak Arianto. Arianto. Bentar, ya nak model langsung. Kalau yang udah dapat ini bisa masuk tidak itu gantinya. Karena stelsenya pengadilan siapa yang menang lapor duluan nanti dia. Kenapa? Nomor berapa? Nomor 99. Oh 99 ya. Jadi itu kata orang NU angka yang perfect sempurna. Monggo. Siap. Siap. Siap komandan. Siap. Nggih. Kantor nu. Sini Pak. Nggih. Kartunya cukup buatan. Ini. Gini. Insyaallah. Ini enggak bisa ditukar uang. Enggak bisa ditukar uang nih. Arem-arem gitu. 17. Rombongan mau. Anu ide semua identitas semua Pak. Mohon maaf. Mohon maaf. Mas, nyambung dikit tadi soal tadi ya. Mas, berarti ada potensi dengan adanya ranah mediasi tadi ada potensi bisa selesai di mediasi tadi? Bisa, cuman kalau saya lihat karakternya Pak Jokowi, kemudian yang kedua sikap dari berubah terusnya sikap dari kuasa hukum ya. Kuasa hukum kan awalnya bilang kita akan hadirkan sepanjang pengadilan memerintahkan. Ya, itu ketika ketemu di depan rumah Pak Jokowi. Tetapi ketika Pak Jokowi datang ke Jakarta, statementnya berubah lagi. Statementnya berubah, tidak ada kewajiban menghadirkan di depan persidangan. Jadi saya meyakini ini tidak akan sampai terjadi mediasi, itu yang pertama. Yang kedua, saya meyakini karena tidak terjadi mediasi, saya meyakini intuisi saya dari karakter Pak Jokowi tidak akan pernah hadir. Ya. Jadi kalau nanti ada persidangan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli sudah dibuktikan itu adalah non-sen, ya, begitu. Karena mediasi itu di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 tidak bisa diwakilkan. Jadi mediasi itu harus dihadiri yang bersangkutan, prinsipal. Oke, jadi harapannya mediasinya misalkan akhirnya berjalan. Ya, yang harapannya kalau saya sebagai orang Indonesia ya kan, setiap putusan pengadilan, pemeriksaan polisi, jaksa itu selalu diawali dulu berbunyinya iraknanya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kan kita pakai yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu selalu
tentu kami akan pakai. Jadi sangat senang saya. Tetapi saya tegaskan, perdamaian itu adalah perintah undang-undang. Jadi bukan keinginan saya selaku penggugat prinsipal atau teman-teman yang tergabung dalam TPUGM, tapi perintah undang-undang. Cuma untuk menjalankan perintah undang-undang itu yang harus hadir adalah Pak Jokowi sendiri, kemudian kalau dari UGM ya rektor sendiri, kalau ketua KPUD Solo ya ketua KPUD Solo, kalau SMA 6 adalah kepala sekolah. Jadi syaratnya memang hanya menunjukkan selesai gitu. Iya, menunjukkan selesai, tetapi itu kan harus lewat sebuah proses verifikasi. Apakah itu benar-benar ijazah asli atau tidak. Kan kalau sekedar menunjukkan nanti seperti KPU, ya kan? Seperti teman-teman wartawan kan hanya Iya. ditunjukkan saja. Ditunjukkan nggak boleh boleh motret. foto. Nah, Boleh. Ya, Nah, kan? apakah teman-teman wartawan juga Ini verifikasi? saya mau tanya, ada pesanan dari teman-teman Jakarta. Kalau sekarang saya bawa pesanan. Ini di antara teman-teman yang wawancara ini ada nggak yang kemarin lihat ijazahnya Pak Jokowi? Saya mau tanya. Ada nggak? Tidak ada, Pak. Ada yang hadir di sini? Ada nggak? Nah, kalau ada itu tolong ijazahnya cirinya seperti apa gitu loh. Karena ada dari 11 wartawan, beberapa saya tanya itu ijazahnya bukunya SMA 6. Saya mengatakan kalau SMA 6 itu jelas tidak mungkin, ya. Ya, itu pasti mission impossible, ya. Karena ketika Pak Jokowi sekolah itu SMA itu masih SMIP, sekolah menengah persiapan mudah-mudahan belum menjadi SMA. Terima kasih rekan-rekan, nanti banyak hal-hal yang mengejutkan kita sampaikan di depan sidang ya. Kalau saya harapannya ya pihaknya hadir secara lengkap gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Oke, Toto. terima kasih. Thank you. Wah, ini Pada mulanya adalah selembar ijazah. Di permukaannya, kertas itu tampak biasa. Tertulis nama Joko Widodo, cap universitas, dan tahun kelulusan. Namun, di balik sederet informasi formal itu, muncul suara-suara sumbang. Apakah ini benar adanya? Pertanyaan itu tak lagi bisa dibungkam. Dugaan bahwa Presiden Joko Widodo menggunakan ijazah palsu telah menjadi bola salju yang terus menggelinding. Dan seperti semua kasus besar yang menyangkut simbol kekuasaan, bola itu tak mungkin menggelinding sendirian. Sebab, kalau memang benar palsu, pertanyaannya tidak lagi berhenti pada apakah, melainkan siapa saja yang terlibat. Ijazah adalah artefak administratif yang lintas lembaga. Ia melewati banyak meja. Meja kepala sekolah, meja rektorat, meja Mendikbud, hingga akhirnya disodorkan ke Komisi Pemilihan Umum saat sang pemilik hendak mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur, bahkan presiden. Dengan kata lain, terlalu banyak mata, terlalu banyak tangan, terlalu banyak institusi yang mesti terlibat agar kebohongan sebesar ini bisa lolos begitu saja. Dan itu mengkhawatirkan. Siapapun yang menyimak jalur karier politik Jokowi sejak dari Solo ke Jakarta lalu ke Istana, tahu betul bahwa proses verifikasi administratif adalah prosedur wajib. Bagaimana mungkin KPU meloloskan seseorang yang dokumennya tidak diverifikasi secara ketat? Apakah hanya kelalaian birokrasi? Atau ada sesuatu yang sengaja dibiarkan? Kalau ijazah itu palsu, maka ada institusi yang membubuhkan legalisasi atas sesuatu yang tidak pernah dikeluarkan. Itu berarti ada pejabat universitas, rektor, dekan, kepala biro akademik yang harus diperiksa. Bukan hanya soal siapa yang menandatangani, tapi siapa yang menyuruh, siapa yang membiarkan, dan siapa yang menutup mata. Kementerian Pendidikan pun tak bisa cuci tangan. Di era digital, rekam data mahasiswa bukan barang langka. Satu klik, satu NIK, satu nama, dan sistem akan menjawab apakah ia pernah terdaftar. Kalau tidak, mengapa sistem diam? Skandal ini, kalau terbukti benar, bukan sekadar perkara pemalsuan ijazah. Ini adalah konspirasi politik kelas berat. Kejahatan yang ditutup dengan lem perekat, bernama kekuasaan. Orang-orang yang terlibat bukan hanya mereka yang memalsukan, tetapi juga mereka yang membungkam, menutupi, dan mengalihkan isu. Sebab, mempertahankan kebohongan butuh lebih banyak energi daripada mengakui kebenaran. Dan di negeri yang setiap lapis kuasanya seringkali diduduki oleh loyalis, kita tahu, energi itu tak pernah kehabisan pasokan. Karena itu, ini bukan lagi soal Jokowi semata. Ini soal kejujuran sistem, soal keberanian negara mengoreksi diri,
jika terbukti palsu, maka bukan hanya Jokowi yang harus bertanggung jawab. Semua pihak yang ikut mengantar ijazah itu ke panggung politik tertinggi harus dipanggil. Mereka adalah pelaku kejahatan administratif, kriminal, dan politis. Sebaliknya, jika ternyata tuduhan itu tidak terbukti, maka rakyat berhak tahu dengan jelas dan transparan seperti apa proses verifikasi itu dilakukan, di mana saja titik rawan disinformasi, dan siapa yang memproduksi narasi palsu. Karena, satu hal yang pasti, kebenaran, seperti sejarah, tidak boleh dipalsukan.